Ya, ini saya gitu. merinding, Gus. Nggih. Jenengan tadi. Nggih, nggih. Sebelumnya kan hujan deras, Gus. Dan apa? Terang ya ini. Jenengan sampaikan ke alam itu seperti apa, Gus? Kok bisa menerangkan dengan istilahnya dengan kehendak jenengan? Ya tadi kan kita hujan deras ya. Saya sampai teriak-teriak ya. Ya kita kalau akrab sama beliau, alam semesta yang terhormat, saudara tua kita. Alam ini saudara tua kita, Mas. Jadi sebelum kita lahir, alam ini sudah ada. Setiap hujan datang, saya selalu di Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pripun iki bahas napa melih? Niku lho, Gus. Wis ra bengok-bengok ini wis terang kok. Nggih, pripun? Tentang niku lho, Gus. Perjalanan napa antar dimensi ya berarti. Niku angsal dibedar mboten? Angsal. Angsal nggih. Nggih. Siap. Iki mulai 1 2 3-nya kapan ini? 1 2 3 kula hitung iki enggak. Nggih. Gus, nutukne cerita wau, Gus. Nah, terkait dengan perjalanan antar dimensi ya namanya. Berarti bisa ke masa lalu, juga ke masa depan. Itu jenengan ada pengalaman apa mboten, Gus? Ada pengalaman, biasanya anak-anak saya suruh melihat masa lalu tahun 1200 atau tahun, biasanya pakai lantaran keris. Keris ini dibikin tahun berapa? Oh ini keris Jenggolo, ini berapa ribu tahun yang lalu. Terus itu biasanya kayak gitu. Nah, orang yang masuk ke dimensi itu biasanya dia harus kuat unsur langitnya, Mas. Mulknya tadi. Roh, bukan. Kalau itu sudah diri kita, bukan mulkan, bukan korin lagi. Jadi kita kan punya raga, nafsu, akal. Itu masih unsur bumi, itu tidak bisa apa-apa, Mas. Karena raga itu mintanya makan, minum, terus berpakaian, mobil bagus, rumah bagus. Kalau nafsu kan minta terus, Mas. Akhirnya Tuhan jadi pelayan kita, tahu kalau nafsu repot, ah. Kalau akal kan angan-angannya panjang. Lah, orang yang kuat rohnya, roh murni yang sudah tidak kecampuran tadi, kalau sudah sampai roh mul kan udah nggak kerja, Mas. Karena roh itu sudah berdiri murni. Karena dia, roh itu sifatnya suci tan kecampuran, tetap tan wah ginsir. Bertetap pada Tuhan, murni bersama Tuhan, tidak kecemburuan oleh angan-angan, nafsu, dan kebutuhan. Nah itu kalau sudah rohnya itu murni, dia akan menangkap cahaya. Nah dengan cahaya inilah bisa mengantar satu memori. Nah memori itu bisa menembus masa lalu. Coba jenengan, otak wadak ini aja ya, itu bisa jenengan zaman TK kayak apa? Benar. Tapi kalau sudah kesadarannya rasa, Mas, kan roh itu kan wujud roh, badannya cahaya, kesadarannya rasa, Mas, kekuatannya diat. Nah itu bisa, Mas, menembus dimensi zaman dulu, menembus dimensi sejarah. Ini dulu gimana? Sesungguhnya contohnya ini dulu meninggalnya moksa atau sesuai dengan tulisan. Nah, cuman kadang gini, Mas, kalau kita sudah menemukan berita-berita itu, kalau masih kita pegang sendiri, itu aman. Tapi kalau sudah didengar orang lain, kita akan memunculkan satu persepsi pada orang tersebut. Akhirnya membentuk satu reaksi. Lah itu bahaya, Mas. Kasihan mereka. Makanya orang yang sudah diberi sirullah, istilahnya rahasia alam, itu dia harus bisa membedakan ini bisa dikeluarkan atau tidak. Mana yang perlu disampaikan dan yang perlu dipendam. Yang bisa disampaikan biasanya pesan-pesan moral, Mas. Cuman rahasia kayak jane ngene, wah itu jangan. Terus nanti keraton ini sebenarnya energinya gimana, ini nggak boleh. Terus nanti jadi peramal nanti, Mas. Lah, tukang ramal itu
kalau sudah sampai di kesadaran rasa tadi Mas, tajam banget. Saya pernah Mas diwajar guru saya berminggu-minggu karena saya kebetulan caleg saya atau murid saya ngeluh tentang kakaknya. Saya bilang, besok malam Selasa jam segini kakakmu meninggal. Itu pelanggaran Mas, tidak boleh. Jadi intinya kalau pertanyaan panjenengan tadi, jadi murnikan dirimu ketika raka kan punya daging, punya nafsu, punya akal. Coba murnikan dirimu dari pengaruh tiganya tadi, namanya trimemolo. Nanti rohmu akan suci. Nanti akan, nah, kalau jenengan tidak terpengaruh oleh unsur itu, tanahmu sudah tanah suci Mas. Itu makanya ya ziarah ke tanah suci itu untuk menyempurnakan hubungan kita dengan Tuhan. Tanah suci ya niki. Jenengan akan menemukan kiblat di sana Mas. Itu namanya haji batin. Tapi saya nggak mau ngerusak syariat ya. Terus oleh rono, nggak boleh ya. Akhirnya malah nanti ngisro, nggak boleh. Walaupun kita seperti itu, ajaran Nabi Muhammad kayak gitu. Jangan diudek-udek. Syariatnya tetap dijalankan. Kan kadang aneh sing sholat 5 waktu kira penting, sing penting ngene iki, sholatku saya dadi ngene itu ngerusak syariat, ndak boleh Mas. Nek wong Islam ya sholate ngono kuwi. Nek ngene iki Jawa apa liyane ngono lho. Aja dicampur-campur kayak gitu. Jadi kalau jenengan sudah bisa mensucikan energi-energi tubuh, akal, nafsu tadi, jenengan sudah didampingi oleh koren jiwa jenengan, jiwa yang murni, jiwa yang radhiyah mardiyah, maka roh panjenengan murni bisa menangkap rasa yang selalu tersambung dengan Tuhan, kekuatannya dat Mas. Dan nanti diterangi oleh Nurullah dan Nur Rahmat tadi, Nur Adam di kemanusiaan kita tadi, maka kita bisa melihat. Itulah yang disebut mata semesta. Jadi kalau masih ada raga nafsu akal, masih mata batin dan mata hati. Nah, mata semesta inilah yang tidak semua orang bisa dan tidak bisa dipelajari dengan mudah. Ini saya gitu. merinding Gus. Dengan tadi. Sebelumnya kan hujan deras Gus. Dan apa? Terang ya ini. Jenengan sampaikan ke alam itu seperti apa Gus? Kok bisa menerangkan dengan saya istilahnya dengan kehendak jenengan? Ya tadi kan kita hujan deras ya. Saya sampai teriak-teriak ya. Ya kita kalau akrab sama beliau, alam semesta yang terhormat, saudara tua kita. Alam ini saudara tua kita Mas. Jadi sebelum kita lahir, alam ini sudah ada. Setiap hujan datang, saya selalu disiplin. Allah. Siapa yang menciptakan hujan? Allah. Sempurnalah titah Allah. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tiap hari Mas kalau hujan, jadi saya menghindari, wah hujan wae, tidak boleh, panas wae, tidak boleh. Nah nanti kita akrab, tadi hujan deras saya minta hujan, mohon maaf, bismillahirrahmanirrahim, terang dia kayak gitu loh Mas, karena kita akrab Mas. Gitu. Berarti kalau sami kalih bejani kalih rencang ngoten nggih. Sik guys kancaku jek nek kene nggih, logis kok itu Mas, logis sesungguhnya. Karena memang di tarekat kami kalau ada hujan tidak boleh melaknat. Hujan datang harus Allah. Terus hujan akan bersaksi, itu manusia sering mensyahadati aku. Terus bersolawat ya Mas. Nah, ada Nur Muhammad di dalam hujan itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan di majelis kami seumur hidup sekali harus hujan-hujanan. Hujan-hujanan kayak gini. Tapi ya enggak boleh kelihatan banyak orang, dikira aliran opo lah gitu loh. Aneh wae. Ini tidak berhubungan dengan ritual keagamaan ya. Tapi kita hanya menghormati hujan, manunggal rasa dengan hujan. Kalau sudah seperti itu, ya kalau ada hujan ya kita syahadat dengan risir kita, rasa kita. Allah. Makanya kalau ada apa-apa tadi kok hujan ya, coba tak suruh terang. Jadi ini bukan pawang hujan Mas, ini karena keakraban kita dengan hujan saja. Seperti itu.
malah nyelenteng ke pundi-pundi. Enggak apa-apa, santai gitu. Oke. Terus niki wae Gus. Keris tadi kan adalah benda yang diciptakan empu ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah, itu berarti medianya keris karena keris itu diciptakan pada era apa niku bisa dideteksi dan santri jenengan ya. Santri jenengan bisa masuk ke dalam alam si keris itu ketika dibuat ya berarti. Karena kita semedi harus ada objek, Mas. Jadi kalau umpamanya sampean tanpa apa ya, lah ini korek ini gawe agak winginane, Mas. Sampean buka ya paling tahun sekarang. Lah nek keris kan ada yang jenggolo kan ribuan tahun yang lalu. Lah itu hanya untuk Mas. Kita bukan berhubungan dengan keris, tapi ini media keris ini dibuat tahun berapa dengan menguatkan kemurnian roh, itu nafas kita yang murni tadi semedi. Terus kita takarubon merasakan Allah ada dalam semuanya. Dalam keris juga ada titah Allah, dalam diri kita ada titah Allah. Kehendak kita untuk melihat zaman dulu, di sini ada Allah ya Basir, kumpul ke Mas. Allah Cipta Rasa Karsa mlebu ten titah Allah itu tadi yang ada di sini. Nah, ini media umur saja, dia akan hidup di zaman dulu. Bisa keris ki sing duwe sapa, piye-piye kelihatan, Mas. Berarti seperti kita melihat TV di zaman kita masuk. Kita ada di situ. Iya. Kayak orang perang itu kemringet, Mas. Tapi apakah yang ada di sana juga melihat kita, Gus? Ya enggak ya Mas, karena kita itu kan sudah terjadi. Jadi kita hanya menengok, hanya menonton. Jadi kalau TV kan paling 1-2 dimensi ya. Itu mungkin sudah bukan 4G, 5G tapi mungkin 10G ngono loh Mas. Jadi kayak masuk itu loh. Ya kalau TV kan cuma 2 dimensi ya. Hanya tidak bisa tersentuh. Tidak tersentuh lah. Nah itu sudah 5G mungkin ya. Ya itu makanya nanti bahaya juga Mas kalau HP ini sudah 5G, 6G atau 7G repot nanti, itu nampak semua itu nanti. Nanti biasanya ada titik kulminasi energi HP itu. Seperti itu. Jadi kita seperti masuk Mas. Mengalami saat perang itu. Terus melihat orang-orang meninggal berkelimpungan seperti itu. Lah itu yang dikuatkan yaitu tadi kesadaran rasa, kekuatannya dat. Lah itu biasanya zikirnya yaitu ruhullah, sirullah, nurullah, datullah. Ning nek iki durung suci, iku meng unen-unen. Lah ngoten to Mas, makanya guru penting. Nah, seperti itu, seperti yang saya katakan tadi di awal nggih. Walaupun muni ewonan kali, lelek kung suci padha wae. Belum seperti itu. Ya, mulkan itu pegang benar harusnya seperti itu. Terus Gus, seperti itu tadi Gus. Jenengan itu misinya apa ketika itu? Atau hanya untuk menangguh keris? Apa pengen melihat sejarah yang sebenarnya Gus? Misinya yang atau cuma untuk nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi saya suruh ini pegang kerisnya, kan dia kebetulan mata batenya kurang tajam, lah tak tembak teman, lihat masuk dia, tak tunggu 3 jam kok gini, terus 3 jam tak tinggi, terus akhirnya saya bilang, tangi ora tak tangek, nek butuh tangi dewi, bangun kayak gini, lah akhirnya jadi asik teman, lah akhirnya coba keris ini, coba keris ini, jadi kita bukan bicara pusaka ya, tapi itu media bahwa keris ini kan dibuat 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, empunya siapa, yang megang siapa, kayak gitu. Itu kelihatan di situ. Berarti seperti di candi juga demikian Gus, karena candi kan tinggalan para leluhur Gus. Candi itu saya pernah di Dieng, ada candi itu ternyata, oh ini tempat pembakaran mayat. Itu kelihatan Mas kayak gini. Nah, itu yang disebut mata semesta. Ya, dorongan juga Mas, mata semesta ya kudu dilatih. Tapi biasanya kayak gitu di komunitas tertutup Mas. Nah ini saya pun mengungkap kayak gini, ya ini masih ada banyak yang saya tutup Mas. Nah, nanti kan muncul asumsi ya itu saya salah Mas. Ya mungkin yang apa saya alami itu benar. Tapi kalau nanti muncul asumsi pada sedulur-sedulur kita yang mendengar dan melihat, kasihan mereka. Kita sudah membuat satu benih pembeloan
pikiran. Lah kalau mereka nggak lihat, itu tahayul, Mas. Betul. Kalau kita mungkin nyata ya, tapi orang yang nggak lihat tahayul. Lah orang-orang yang bisa lihat sih monggo, no problem dah. Tapi kalau mereka nggak paham, kasihan. Bukan kita merasa lebih paham, enggak. Tapi kalau kita mendapatkan satu ilmu rahasia, ya jangan diungkapkan. Nah kita kan mirip sekarang, ciri-ciri wali, ya kok diungkap. Janganlah, seperti itu jangan. Oke, Gus. Kalau masa depan, Gus, jenengan pernah, itu tadi kan seputar masa lalu, Gus. Kalau masa depan itu pernah nggak? Wah, nek masa depan sulit, Mas. Kecuali Joyoboyo itu. Joyoboyo aja sanepo loh, Mas. Oke, karena itu tidak berani, nggih, berarti? Belum terjadi, satu sulit. Oke. Dua, kalaupun berani, itu bikin geger, Mas. Oh. Makanya cuman kita, ini kalau mau diungkapkan ya hanya pesan-pesan moral aja. Budi pekerti harus gini. Tapi itu kalau dibuka benar, Mas, bikin resah banyak orang. Betul. Masa Kan depan ada juga bisa. ketakutan. Ada ketakutan. Kan banyak yo, mohon maaf ya, sesuk apa Jawa tugel dadi loro, banyak ini. Ya, tapi kan kadang gini loh, Mas. Sing wawancara kita kon. Dia secara nggak sadar kepleset bacot jawab itu loh, Mas. Nah, itu kasihan. Makanya saya kayak gini hati-hati juga, Mas. Ngenten niku. Nek ke depan itu memang agak sulit. Pertama sulit. Yang kenapa sulit? Karena itu belum terjadi, Mas. Karena itu masa depan itu berhubungan dengan gerak angin ini, Mas. Pergerakan rotasi bumi. Pergerakan planet-planet yang berotasi itu kan akan membentuk satu situasi dan kondisi di masa depan. Watak-watak manusia, watak-watak manusia kan khalifah ya. Watak manusia ada yang unsur angin, api, tanah, api, angin, air itu mereka akan berbuat sesuatu. Itu kan berpengaruh pada alam. Nah ini kan tadi bergeserkan dengan peredaran dan rotasi, terus gerak angin, gerak api biasanya di gunung-gunung itu, gerakan tanah itu biasanya pergeseran tanah, gerak air itu di laut itu disimultankan, digabungkan menjadi satu keputusan. Nek ngene iki sesuk bakal daden ngene iki. Seperti itu. Itu masih pakai otak wadak loh. Tapi kalau pakai rasa tepat ya, Mas. Makanya ada Jongko Joyoboyo itu. Itu. Nah, seperti itu. Ya mungkin kalau Joyoboyo kan ada pesan moralnya. Kita jangan mengungkap seperti itu tanpa ada pesan moral, Mas. Kasihan orang-orang. Mending cuman kasihan kalau dipaido, Mas. Kasihan mereka. Jadi itu multidimensi, Mas. Semua unsur nanti bersimultan menjadi satu keputusan. Tahun ini akan terjadi seperti ini. Itu bisa, Mas, dengan mata semesta. Mata semesta, kesadaran rasa, kekuatan dat, dan diterangi dengan Nurullah dan Nur Muhammad itu tadi. Seperti itu. Saya setuju dengan kalau ternyata bumi ini merekam semua kejadian, Gus. Betul. Nah, dan itu suatu saat pasti akan bisa diakses, Gus. Betul. Seperti santri jenengan tadi kan akhirnya juga bisa masuk ke dalam dimensi itu tadi, walaupun yang tahu hanya si santri itu tadi. Iya, itu pun gini, Mas. Itu pun perlu didorong dulu, Mas. Nah, nanti kalau dia sudah terlatih mata batin, mata semestanya, ya dia di rumah ngulah terus. Ya terpaksa itu kan dilakukan, Mas, untuk ngulah juga sih. Terus, Gus, gini, Gus. Yang membuat saya penasaran juga, Gus. Apakah menurut panjenengan tumimbal lahir atau reinkarnasi itu ada, Gus? Karena kan itu saya belum pernah ke tempat ini ya. Kok rumah saya wis tahu, kok menurut saya sudah pernah. Itu apakah masa lalu saya dulu yang pernah ke sini atau bagaimana, Gus? Itu nek jenengan, aku kok sudah pernah lihat ini, pernah lihat ini. Itu jenengan baca tulisan di alam misal, Mas. Karena di alam misal kan jenengan roh yang tadi bertubuh cahaya, berkesadaran rasa, berkekuatan data tadi kan masuk ke unsur bumi. Pertama kan akal. Dan ini jenengan dituduh besok kamu akan seperti ini. Nanti di alam ajam rezekimu segini, nasibmu kayak gini. Itu namanya lauh mahfud itu. Lah itu terekam. Lah dengan mata
hati, mata batin, mata semesta yang berwujud potensi ini kadang-kadang meletup, Mas. Ceng, kok aku pernah di sini? Oh, seperti itu. Kelingan Jadi tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi kalau itu, tapi hubungannya dengan lauh mahfud itu. Jadi lauh mahfud itu yang jenengan kan, yang dulu mengatakan kamu besok jadi raka, nasibmu ini, keadaanmu kayak gini. Kamu terima enggak? Saya terima. Sendiko dawo alastu birobikum bala syahidna, jenengan turun. Lah itu memori itu muncul, Mas. Ya, mungkin di saat itu jenengan rasanya lagi muncul dekat dengan Tuhan, nanti kok bisa ya nih. Nah itu nanti kalau diolah lebih kuat kayak gitu. Yang bisa merubah itu kalau jenengan sudah berwujud roh sir nordat yang sudah lepas dari 3 trimemolo tadi, anasir raga, nafsu, akal itu tadi, maka doamu mustajabah. Lah doa itulah yang namanya bisa merubah takdir. Dalilnya ada loh, Mas. Ya takdir itu tidak bisa dirubah kecuali hanya dengan doa. Lah doa itu kan sabda yang sudah diridhai oleh Allah. Seperti itu. Makanya sabdo dadi seperti itu, kun fayakun kayak gitu. Ada ciptaku rasa sejati, sabdoku dadi, omonganku mandi. Itu hanya orang-orang yang sudah masuk di ranah itu. Mulane eneng muni nek sampean urung iso ya sampean melu garis. Ini nek sudah bisa gitu sampean nulis garis, tulis, titis, waris. Kayak gitu. Itu ilmu Jawa luar biasa, Mas. Ya, terus Jawa. Kembali ke tadi, Gus. Topik tentang tumimba lahir atau reinkarnasi. Menurut panjenengan bagaimana, Gus? Nih, reinkarnasi itu memang mohon maaf ya. Tapi ini saya tidak untuk memaksakan bahwa apa yang saya ungkapkan ini untuk dipercaya, enggak ya. Jadi sudah pernah saya katakan, jadi jenengan itu, tubuh panjenengan itu dari unsur tanah, api, angin, dan air. Nah, unsur tanah itu berhubungan dengan kekayaan. Lah kalau jenengan gila sama kekayaan, dihantarkan oleh mulkan tadi, lupa dengan dihantarkan oleh koren tadi, lupa dengan mulkanmu untuk selalu dekat dengan Tuhan, lepaslah jiwamu dengan Tuhanmu, maka engkau terperosok dalam unsur tanah tadi. Lah kalau jenengan meninggal tidak bisa kembali, istilahnya taubatan, mengembalikan diri kepada Allah, nasuha dengan kemurnian, yang jenengan meninggal tapi terikat, naudzubillah nggih, terikat dan melekat dengan unsur tanah tadi. Lah meninggal nanti jenengan terhimpit tanah setelah 1000 hari ngelambrang dadi pocongan wewe tuh kayak gitu. Lah ini nanti beberapa saat dia harus masuk dalam cahaya merah. Kalau kayak gitu kan cahayanya hitam, masuk cahaya merah, kuning, putih, nanti sudah sampai di alam ruh baru bisa bertemu Janatullah. Tapi itu lama. Kalau namanya itu loh sok mau pengrantauan. Jadi karena jenengan lepas dengan Tuhan sampai mati, jenengan merantau terus, nggak tahu tempat itu. Nah kalau jenengan unsur apinya kuat, jenengan pingin menang terus, jadi pemimpin orang amanah, ya suka membunuh bawahan-bawahanmu. Membunuh bukan berarti nyawa ya, membunuh rezekinya, membunuh karakternya. Nah itu menginjak, kalau api menginjak, membunuh itu unsur air ya. Menginjak harga diri rakyat, mengecewakan rakyat, nanti meninggal masuk ke alam azam merah. Nah nanti kalau nitis ya ada di hewan-hewan darat itu. Nah kalau kita unsur anginnya kuat, sukanya mohon maaf ya, sing nikmat supiah ya, lain jenis, mabuk, ngepil, nyabu, apa meneh ya, apa jenenge ngimpi pengen sugih ning turu wae ya. Itu kan banyak loh, tidur terus melu tarekat, wah itu cajret, alah ngapusi ya, ngakune cajret meneng wae, anak istri ngeleh, dia males, itu kan unsur supiah. Kalau dia unsur anginnya ini melepaskan dirinya dengan Tuhan, mulkanya lemah, korinya kuat, yaitu tanah, api, angin, air itu melepas dirinya dengan unsur ketuhanan. Ya nanti kalau unsur angin
dia akan berinkarnasi jadi burung, hewan-hewan terbang. Nah, kalau nanti unsur air, sampan pinter ya, pinter ini tapi suka ngakali uang, korupsi kayak gitu. Lah itu nanti unsur air, mati ya nitis jadi hewan air banyak ya. Nah nanti kalau itu udah sempurna nanti masuk ke alam ruh baru bisa masuk ke ranah sir, ranah nur, ranah dat, seperti itu. Lah itu namanya reinkarnasi. Nek wong nitis Mas, dia itu langsung karena dia sudah mengembalikan contohnya saya, tubuhku milik Allah, nafsuku milik Allah, akalku milik Allah, nasib baik burukku milik Allah. Dia terus dengan mulkanya Allah, kan sudah dikembalikan. Nasibku milik Allah, semuanya milik Allah, tidak ada pemberontakan, radiyata mardiyah. Lah itu nanti meninggal langsung Allah, dia masuk alam roh Mas. Maka akan dibimbing dengan rasa ketuhanannya, dibimbing dengan syafaat Muhammad, namanya Nur Muhammad, syafaatnya Allah namanya Nurullah, dek langsung ke alam kurbah. Nek wong Jawa jenenge kasuwargan, nek wong Arab jenenge surga atau jannah. Itu kalaupun nanti dia turun, ya namanya titisan itu tadi. Berarti yang seperti itu bumi geni banyu angin akan kembali kepada kembali tempatnya masing-masing, ke tanah, api, angin, air, lebur Mas. Lah itu masih tingkat tengah ya, tingkat tinggi. Aku ro awakmu lahir bareng. Aku tok tinggal neng di, aku arep sowan neng Gusti Allah. Aku melu wong lahir bareng kok. Raganya. Raga nafsu akal, aku lahir bareng, aku wis gelem tunduk karo awakmu. Melu. Moksa itu. Kuwi jenenge manuk gondal susuh. Ngaten niku. Itulah moksa. Ya, kalau yang itu tadi nitis itu belum tentu moksa, Mas. Tapi moksa itu kita enggak tahu dia mati atau enggak. Dia langsung ke Tuhan kok. Siapa tahu sekarang moksa, tahu-tahu besok di sana. Seperti ceritanya Nabi Isa ngoten nggih. Nabi Isa itu kan aslinya moksa. Diangkatlah Isa itu terus diganti dengan raga palsu, yaitu Yudas itu. Tuh. Tapi ya tetap Nabi Isa itu kan moksanya kan ilahi lama sabatani. Moksanya kan belum ditetapkan. Eloi lama sabatani itu nek basa mbuh itu. Kalau bahasa Arab kan ilahi lama sabatani. Ya Allah, Engkau belum menetapkan aku. Kayak gitu Mas. Nah itu nanti ini terjadi pembelokan sejarah Mas. Aslinya moksa, ceritanya dipateni kayak Siti Jenar itu moksa Mas. Yang dibunuh itu raga palsu, akhirnya jadi melati itu. Ngeten niku. Jadi kalau yang namanya tasawuf itu sampai ke ranah-ranah itu nanti dipahami Mas. Kalau memang tasawufnya sanadnya jelas. Ngeten niku. Terus Gus, seumpama ini ada teman-teman yang tertarik dengan kawruh panjenengan, itu datang kemari apakah boleh Gus? Boleh, cuman ya ini selama ini yang datang minta rata-rata saya jadi dukun nih Mas, minta kaya, minta masalah hidupnya selesai, ya tak dongani Mas, ya tak dongani aja sih, ya saya bisa apa, gitu. Ada yang katanya usaha 8 tahun nggak jadi-jadi, ya tak ajari bersyahadat. Yang penting yang datang pertama kali itu dia diajari untuk berzikir Allah, Allah, Allah. Ora mengucap tok. Muni Allah ki sadar tenan, ngrasake tenan, itulah zikir. Itu Allah bidzikrillahi tatmainul qulub, nentremke. Nggih, ndak harus jadi murid. Jadi datang gimana sih laku supaya saya tenang, damai kayak gitu. Tapi ada juga yang saya ingin jadi murid, ini sudah ada 50 orang ini selama seminggu ini, seperti itu. Tapi kalau tidak ingin jadi murid, ya mungkin menciptakan ketenangan hati, kedamaian hati, ya, ketenangan jiwa, akhirnya hidupnya lebih tertata. Itu ada laku zikirnya kayak gitu Mas.
seperti itu. Siap. Oh Maji mungkin ada yang ditanyakan Mas Fajar. Monggo. Yang mengenai Jadab. Jadab. Oke. Pripun yang ditanyakan tentang apanya Gus? Apanya Mas? Oh lebih detail. Jadi gini Gus, kalau jadab itu kan ada yang jadab karena apa? Memang dicabut ke apa ya kesadarannya oleh Gusti Allah karena Gusti Allah sayang mungkin. Itu penghalusan, Mas. Oh, penghalusan, itu penghalusan saja. Yang namanya jadab itu adalah diri murninya belum bisa lepas dari akalnya. Kalau sudah masuk ke ranah ketuhanan itu yang main rasa, Mas. Seperti itu. Makanya yang namanya guru pembimbing itu harus tahu kelas-kelas muridnya. Ini tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Makanya murid datang itu harus sami'na wa ta'na, Mas. Lah kelas isih kelas A, jalur kelas Z. Lah itu akhirnya nggak kuat. Makanya saya dulu pernah waktu saya di wisuda jadi mursyid itu sampeyan nek durung iso bedake cahayane murid siji lan sijine aja ngaku dadi guru. Sebab sampeyan nanti orang mau nerane, tidak hanya menerangkan ilmu, tapi engkau menuntun dengan perjalanan dan engkau akan mencetak murid-muridku untuk jadi ini. Seperti itu. Tapi jadab itu aslinya karena memang diri murni ini ketika masuk di alam ketuhanan masih akalnya gondeli, kegandolan, mungkin terlalu pinter. Makanya kalau mau laku, ya jangan terlalu banyak teori, sederhanakan. Ya teori lah arep nglakoni piye. Berarti ngeten Gus, seperti gelas ngoten nggih. Lek tasik wonten isine kedah dikosong. Dikosongke. Makanya ada semedi akal toh, semedi pengosongan. Itu makanya mohon maaf, sudah dari awal saya ketemu guru saya, tidak ada istilah jadab di Satariyah itu. Tidak ada. Dijamin tidak ada jadab kayak gitu. Karena memang pembimbingannya itu komplit, Mas, dari raga, nafsu, akal. Ini benar-benar diolah tenan. Kesadaran ketuhanan harus benar-benar dipegang tenan, baru ngurusi gugah rogo halus, terus nanti menguatkan roh. Lah neng repote loh, Mas. Neng pelajaran dhuwur nguping, terus dilakoni tanpa izin. Lah repot toh. Ngeten niku. Berarti murid-murid jenengan itu mempunyai porsinya masing-masing, Gus ya? Ada. Semua dihantam sama gitu. Tidak. Ada yang dia hanya butuh ketenangan hidup. Terus dia butuh kekuatan ini. Ada yang kayak gitu, Mas. Sesuai dengan apa yang dia minta. Terus mohon maaf, garis keturunan juga pengaruh. Itu penting. Tapi itu masih bisa diakali, Mas, garis keturunan, karena mungkin dia punya semangat yang tinggi, punya kepasrahan yang tinggi. Lah itu nanti kita olah, walaupun dia mohon maaf dikatakan tidak punya keturunan yang istimewa, keistimewaan yang ada pada dirinya yang kita olah. Itu jadi insya Allah kalau di majelis kami tidak ada istilah jadab. Tapi saya pernah jadab, Mas, tapi hitungan jam. Saya pernah di wisuda tertentu tahun berapa ya, ini kakak saya saksinya, saya jadab cuman dari Cirebon sampai di batas Jateng, Jawa Barat, Brebes ya. Berarti ketika perjalanan? Dan itu kalau lebih dari 3 hari ngancing, Mas, dan itu lama. Dan jadab itu kelemahan. Nah makanya kita sebelum masuk ke ranah ketuhanan yang sesungguhnya, kita itu bener ngolah, diolah tenanan kayak gitu, seperti itu. Jangan sampai terjadi jadab, dan alhamdulillah belum ada yang jadab di sini. Nah, pernah ada orang dulu sakit jiwa ya, agak kentir, terus ditambani murid saya, terus ikut tasawuf. Loh, saya bilang sama guru saya, lah kok ono sing jadab? Terus dia bilang, itu dari sebelum ikut Satariyah sudah ada kelainan jiwa. Malah
sembuh, Gus? Malah ya sembuh, akhirnya bawa ke rumah sakit jiwa, Mas. Terus akhirnya itu bukan jadab, terus akhirnya karena dia punya kelainan itu, keluarganya juga protes, ya sudah jangan belajar di sini. Kita juga takut juga toh, Mas. Karena nanti akan merusak nama baik majelis toh. Jadi jadab itu karena mungkin ada titik otak ini ada cacatnya, Mas. Itu, nah itu kan kita nggak tahu ya. Dari awal ternyata keconangan kayak gitu. Jadi jangan takut dengan jadab. Dan ini mohon maaf sama para imperialis nanti untuk meden-medeni. Jangan ikut torekot, kamu jadab. Betul, kata-kata ngotot Gus. Kata-kata kayak gitu. Kok kleru lelakune malah gendeng. Kenapa tadi saya menerangkan tentang majdub, tentang jadab? Karena itu hal yang harus benar-benar kita hindari. Nah itu loh, jadi tata caranya untuk tidak jadab itu ada. Tapi ada, Mas, yang namanya wali majdub ada. Jadi dia sadar, wusulillah, jadi wali sir, dia pura-pura jadab. Itulah yang namanya wali majdub. Tapi nek jadab tenan, ya bukan. Kayak gitu. Mumpung jenengan menjelaskan tentang wali, Gus. Tapi jangan enggak apa-apa. Ini di Nusantara ini masih adakah wali? Banyak Gus. Terus apakah wali itu pernah bertemu antara satu dengan yang lainnya, Gus? Kalau wali yang tinggi dia akan tahu bawahnya. Tapi yang bawah tidak akan tahu yang atas. Seperti itu. Berarti ada tatanannya. Ada tatanya. Orang-orang wali-wali taroki yang mengasuh Nabi Khidir di Pulau Majeti. Tapi wali-wali yang sudah tinggi itu diredabui. Itu mana yang itu, Gus? Di Afrika sana. Itu, tapi pulau gaib ya. Itu yang membimbing adalah itu apa? Roh-roh suci. Nek wong Jawa jenenge tanpa jeneng, seperti itu. Terus ada konsep ya, ada seseorang tahu dirinya wali atau bukan. Ya wali itu ada wisudanya ya, Mas. Berarti diakui sebagai wali oleh itu ada wisudanya. Istilahnya meja bundar lah. Biasanya di sana ada Nabi Khidir, ada manusia tanpa nama, terus Elias yang menguasai menjaga bumi, terus nanti Jibril yang ada pada dirinya sendiri sama gurunya itu. Nyuwun sewu, Gus. Seperti di Afrika, di Amerika, di Eropa, itu kan yang beragama Islam kan jarang, Gus ya. Terus apakah wali-wali yang di sana itu juga beragama atau tidak, Gus? Wali itu nggak Islam semua ya, Mas. Nusantara ini yang jaga orang itu perempuan itu Nasrani. Gus? Berarti wali itu nggak hanya di Islam? Nggak ada di Islam, Jawa ada, Hindu ada, Buddha ada, Nasrani ada, kayak gitu. Itu terus di Palestina itu ada dari Jawa, tapi mohon maaf saya nggak sebut nama ya. Itu ada. Tuh. Nah itu biasanya yang mewisuda adalah kutubuz zaman. Biasanya loh, saya bilang biasanya, tapi nggak harus. Terus nanti yang mengesahkan sutra remet namanya, seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau saya lebih dalam lagi saya nggak berani, Mas. Tapi yang jelas wali itu ada wisudanya. Jadi terus ada yang mengaku dirinya wali, umpamanya ya, saya mau wisuda dengan wali, ya saya ngaku toh saya wali, itu umpamanya loh, tapi saya nggak mengaku-aku loh ini, saya nggak ngaku-ngaku ya. Nah terus nanti dikatakan, wali ngaku wali itu dudu, ya nggak bisa jadi ukuran, Mas. Seperti itu, arep wisuda kok arep ngaku ora oleh, ya malah batal wisuda mengko. Rasido, kowe iki arep diwisuda malah ngalah rasido. Bisa, Mas. Itu biasanya kayak gitu. Terus Gus, mohon sewu. Jenengan pernah berjumpa dengan wali? Ya. Angel wes. Sering. Berarti nate komunikasi. Nggih. Sering bertemu, tapi cuman sebatas itu saya ngomongnya, lebih dari itu saya nggak berani. Ngapunten bos, nggak berani saya.
Sebentar Gus. Seperti saya kan pernah dengar cerita dari teman saya Gus. Seperti wali itu katanya ya, ketika mau ada bencana di daerahnya, wali itu akan rapat Gus. Ini bener napa mboten? Ya tergantung, wali itu berhubungan dengan wilayah ya. Wali itu tugasnya mendoakan angin, bumi, air, tanah di seputaran dia yang dia di wewengkon mana. Terus ada yang safar, jalan itu mendoakan Mas. Itu tugas aulia itu hanya berdoa dan berdoa. Itu jadi kalau dikatakan bahwa wah enak ya neng Didi dihormati, enggak. Betul Mas, gundulmu tenan itu. Wali itu berat Mas tugasnya. Yang saya tahu kayak gitu tuh, jadi mereka itu bisa seumur hidupnya nggak bicara, ada. Seumur hidupnya pura-pura gila, ada. Seumur hidupnya pura-pura jadi kere, dia nggak punya keluarga ditinggalkan, ada Mas, kayak gitu. Berat kayak gitu itu. Berarti itu demi wilayah wewengkonnya itu sih. Demi Allah Mas. Allah karena dia sudah dekat, dia disuruh untuk menjaga wilayah tertentu. Ada yang satu benua, satu negara, itu kan ada yang di kutub utara, di kutub selatan kan ada yang harus safar, jalan, ada yang pura-pura gila kayak gitu Mas. Itu mereka tugasnya luar biasa, berat mereka itu tugasnya. Tapi karena mereka hatinya selalu dekat dengan Allah, ya ndak berat. Yang melihat berat kan saya Mas, abad ya kayak gitu. Nanti ndak dikira wah iki ropek iki apa, saya enggak, saya di luar itu ya. Ini saya menjawab pertanyaan tentang itu. Memang seperti itu sesuai dengan apa yang saya ketahui ngeten niku. Terus seperti yang dikatakan teman saya tadi, kalau ada bencana itu katanya Gus, katanya wali itu bermusyawarah Gus. Bencananya nek mau dhisik rek, nek mau dhisik gitu. Apakah seperti itu Gus? Nanti berhubungan dengan manusia. Oh iki bencana ini karena manusia kurang ini, makanya dia akan menebar nasihat. Biasanya kayak gitu. Berarti bencana itu enggak semata-mata karena kezoliman alam gitu enggak ya? Bukan. Alam enggak zolim. Alam enggak zolim, jadi alam itu berbenah Mas. Karena energi manusia sebagai khalifah itu sudah merusak alam. Nah nanti alam harus berbenah. Lah meregenerasi supaya alam itu menjadi baik lagi. Lah ini mungkin akan ada banjir, mungkin ada angin puting beliung, mungkin akan ada wabah, mungkin ada gempa bumi, itu seperti itu, gunung meledos. Tapi kalau gunung meledos memang kalau tidak meledos bumi ini tidak akan ada pencerahan. Aslinya gunung jeblok itu pembaharuan bumi Mas. Itu sudah alami. Nah cuman nanti biasanya para aulia itu menebar energi supaya sing selamat ki nek iso sing apik-apik, sing ora selamat ya sing elek-elek wae kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi ya gimana ya tetap beliau-beliau yang mulia itu mereka hanya tunduk sama Allah. Jadi mereka geraknya itu tunduk sama afnalullah, wujudnya tunduk sama wujudullah, sifatnya tunduk sama sifatullah, nurnya tunduk sama nurullah, datnya tunduk sama datullah. Sirnya selalu menambung pada sirullah terus mawon. Dan mohon maaf, bahkan dia sampai lupa kalau dirinya aulia. Dia hanya Allah terus. Allah kayak gitu. Itu biasanya dia mengaku, biasanya umpamanya jenengan, Mas Raka iki, dia akan mengaku, aku sesungguhnya ini, kamu akan masuk dalam ini kayak gitu biasanya Mas. Tapi kalau di umum gini jarang Mas mereka ngaku-ngaku kayak gitu. Sebab itu ada wisudanya. Makanya mohon maaf, itu nggak iso diaku-aku Mas. Ada tandanya. Ada tandanya. Dan itu saya ajarkan sesuai dengan apa yang saya ketahui, dan ini tolong jangan ada persepsi saya ngaku-ngaku wali. Sebab itu persepsi ya Mas. Ini yang saya takutkan persepsi itu. Jadi ini saya membahas tentang wali. Jadi saya tidak ingin memunculkan satu persepsi bahwa saya itu ndak. Wali murid mawon. Wali murid mawon lah, ngeten iki mawon. Terus, ngantek lali Gus Marian.
Nah, itu? tentang Jawa, Gus. Jawa. Jawa kan ada danyang, Gus. Nah, itu kan ini menurut cerita mbah saya, Gus, ya. Seperti pamong yang ada di kelurahan itu zaman dulu, karena pamong itu kan ternyata tidak hanya ngemong rakyat yang kelihatan saja, Gus. Ternyata juga bersinggungan dengan rakyat yang nggak kelihatan. Nah, itu katanya kalau sebelum ada bencana itu dodok-dodok ke rumah, bertamu dan memperingatkan, Gus. Dayang itu danyange, mamane dusun ini ya, itu danyang ya sing babat-babat alas dadi dusun ini, Mas. Makanya danyangnya dusun ini itu dahyang. Jadi dia dekat dengan Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Tan Kinaya Napa, dengan kekuatan apa istilahnya, kekuatan rohaninya, itu dia dekat dengan Tuhan, maka dia menjadi penunggu, istilahnya bukan penunggu ya Mas, istilahnya ngamping-ngampingi dusun yang dulu pernah dia babat alas. Makanya danyangnya tanah Jawa kan dulu yang babat-babat alas kan Ismoyo, Sang Hyang Ismoyo Jati itu, terus kemudian jadi Semar, kemudian jadi Sabdo Palon. Itu kan dulu istilahnya dia yang babat-babat itu, seperti itu. Kalau diharapkan Manikmoyo. Lah terus di sana kan ada keturunan Nabi yang harus mendunia, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Lah itu mengutus Syekh Subakir untuk mengislamkan sini, karena itu memang sudah sabda Allah, Mas. Karena Muhammad itu SAW itu Syaidil Awalin wa Syaidil Akhirin, maka agamanya harus mendunia. Lah itu dia datang ke sini, ya kudu izin karo sing babat alas tanah Jawa. Makanya muncullah satu perjanjian itu. Itu tidak ada hubungannya dengan agamane apa, ndak, tapi itu adalah lingkup sosial besar, ya, lingkup sosial semesta kayak gitu. Lah yang babat di Cina itu kan Tejo Mantri itu, seperti itu, Mas. Tuh, jadi yang namanya dayang itu yang duduk babat alas, mamanya Kediri, babat alas Blitar, babat alas Surabaya itu ada. Berarti danyang itu selalu mengamping-ampingi daerah yang dulu pernah. Betul, karena itu zuriat, Mas, zuriat wilayah. Kalau jenengan kan zuriatnya leluhur jenengan, jadi leluhur jenengan ya ngamping-ngampingi, Mas. Ngamping-ngampingi. Berarti tetap mengampingi ya? Iya, itu, tetap mendampingi. Tapi itu leluhur-leluhur yang sudah benar-benar bertemu Tuhan, Mas. Kalau belum ya sama urusan nasibnya sendiri aja belum mampu, ngopeni anak buah, ngeten lho. Ya jadi jenengan itu zuriatnya. Makanya zuriat Nabi Muhammad SAW itu kita harus hati-hati, karena itu diamping-ampingi sama beliau, kayak gitu. Tapi ya tetap zuriat Nabi pun dilihat tingkah lakunya, Mas. Betul. Dia akan memperbaiki garis keturunannya atau malah dia memperburuk nama Nabi Muhammad itu, si ngamping-ngamping itu pun nanti juga akan memberi peringatan atau memberi dorongan kayak gitu, Mas, seperti itu. Berarti seperti danyang yang dodok-dodok ke pamong tadi, menurut panjenengan gimana? Itu sing babat alas yang sudah bertemu ilahi dan bisa pulang kembali saat diperlukan. Iya, itu dodok-dodok momennya dilalah lurahe kono ki saiki momennya masyarakat. Ya dia akan dodok-dodok. Dusunmu sesuk eneng gempa. Aslinya pesennya satu loh, Mas. Cedak ora sing kuwasa. Aslinya gitu. Bukan kok ngungsi yo. Tata kramamu karo alam ki dandanono. Ya, tingkah lakumu dandanono, budi pekertimu dandanono, cedakmu roh sing kuwasa dandanono. Harusnya kayak gitu. Nek dodok-dodok memberi tahu kayak gitu, ya apa sih yang harus kita lakukan? Lebih kusuk dalam beribadah, lebih berbudi pekerti dalam hidup dan kehidupan ini, Mas. Budi pekerti sama angin, api, air, tanah, tumbuhan, hewan, langit, hujan, mendung. Budi pekertilah sama alam, biasanya kayak gitu, Mas. Jadi pesan mereka adalah pesan-pesan moral. Berarti ketika kita menghormati alam semesta, alam semesta juga akan menghormati kita. Kita akan rukun. Lah disitulah terjadi sinergi. Lah sinergi itulah yang diinginkan oleh Allah
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aslinya manusia diutus di bumi ini untuk membentuk sinergi itu, Mas. Seperti itu. Kados sementara gitu dulu Gus Nggih, Taufik, sehingga pertemuan kita hari ini bisa Nggih. mendapatkan manfaat yang besar bagi Amin, kita semua. amin. Kalau ada salah mohon maaf ya. Nggih. Kalau badhe ngoten ya, Pak. Oh, nggih. Karena saya banyak ngomong, Mas. Kudu yang kepleset. Jadi mohon maaf kalau ada muncul persepsi, tolong lupakan ucapan saya ini. Ya, anggap aja ini angin lalu, tapi kalau memang ini berguna, monggo dipakai ngeten niku. Jadi ambil yang Baik, baik, tinggalkan yang jelek, buruk. weh. Saring sebelum sharing. Ya, ngeten niku. Sementara ngoten Nggih. Gus Taufik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sami-sami.